Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi pada mata kuliah Matematika 2, khususnya limit dan kekontinuan dari fungsi dua peubah atau fungsi dua variabel. Pertama, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan limit dari suatu fungsi. Maka limit dari suatu fungsi sebenarnya kita punya definisi formalnya. Namun di sini saya sampaikan secara sederhananya saja, limit fungsi f(x) saat x menuju a atau pada fungsi satu variabel kita punya limit x menuju a dari f(x) adalah nilai yang paling mendekati f(x). Ingat, di sini ada kata mendekati. Oke ya. Saat X mendekati titik X sama dengan A. Artinya apa mendekati? Artinya dia sangat-sangat dekat, namun X tersebut tidak sama dengan A. Maupun nilai dari limitnya. Itu bukan nilai sesungguhnya yang pas. Misalkan nanti limitnya hasilnya 2. Bukan 2, tapi mendekati 2. Oke ya. Di sini serba mendekati. Kemudian secara konsep, maka untuk limit fungsi satu variabel, kita ingat kembali ketika A-nya menuju X-nya menuju 1, maka secara konseptual untuk limit fungsi satu variabel, kita dekati dari kiri dan juga kita dekati dari kanan. Sedangkan untuk fungsi dua variabel, maka misalkan kita punya titik 0,0 atau suatu titik A, B misalkan ya, maka kita akan dekati dari segala arah ya. Karena yang dua variabel kita punya domainnya itu di R saja, sedangkan di dua variabel domainnya adalah di R2. Maka suatu bidang kita bisa dekati dari segala arah. Itu yang lebih menarik dan lebih menantang ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan lihat untuk bagaimana kita menghitung nilai atau menentukan nilai limit dari suatu fungsi dua variabel. Kita pertama punya teorema. Jika f(x, y) merupakan fungsi polinomial, maka cara pertama yang bisa kita gunakan adalah mensubstitusikan nilai dari xy, yaitu a, b, di mana x-nya a, y-nya itu adalah b. Oke ya, seperti menentukan nilai fungsi ketika fungsi polinomial. Ya. Namun, di teorema 2, kita akan perluas kemungkinan kita jika kita punya fungsi rasional. Fungsi rasional itu apa? Fungsi yang berbentuk pembagian dua buah fungsi polinomial, di mana ada fungsi P dibagi dengan fungsi Q. Ya. Maka ketika kita ingin menghitung limit x, y menuju a, b dari fungsi fx, y, di mana dia berbentuk rasional tadi, maka langkah pertama masih sama seperti polinomial, yaitu kita substitusi. Oke, ketika kita substitusi, kemudian kita peroleh penyebutnya tidak nol, maka ya udah kita ketemu hasilnya. Itu nilai limitnya. Namun di sini ada keterangan lebih lanjutnya, jika bagian pembilang tidak nol dan bagian penyebut nol, maka limitnya tidak ada. Oke ya. Bagian pembilangnya tidak nol, sebut saja kita punya suatu nilai K gitu ya. Kemudian penyebutnya ternyata menuju nol. Di sini bukan menuju tak hingga. Kalau konsep dulu kan kita ini akan menuju tak hingga. Namun ketika di sini dia akan dikatakan limitnya tidak ada. Loh, lah terus gimana kalau misalkan 0/0? Nah, kita akan bahas itu lebih lanjut ya nantinya. Sementara kita akan berbicara ketika polinomial dan rasional yang seperti ini. Sebagai contoh, kita bisa lihat di sini contoh pertama, tentukan nilai dari limit fungsi berikut ya. Kita punya limit x, y menuju 1,2. Fungsinya x kuadrat y ditambah 3y.
Di sini dia berbentuk polinomial, maka nilai limitnya langsung saja kita substitusikan seperti biasa, di mana nilai X-nya adalah 1 dan nilai Y-nya adalah 2. Kita peroleh 1 kuadrat 1 dikali 2, saya tulis lengkap ya, 1 kuadrat dikali 2 ditambah 3 dikali dengan Y-nya 2. Maka kita peroleh 1 kali 2, langsung aja 1 kali 2 adalah 2, ditambah dengan 6, hasilnya adalah 8. Oke, hanya seperti itu. Ketika kita punya limit dari fungsi polinomial. Kita lanjutkan ke contoh 2. Ketika kita punya berbentuk rasional, maka kita ada dua kemungkinan. Ketika seperti teorema 2 tadi ya, yang sudah kita lihat. Kita coba saja. Limit X, Y menuju 0,0 dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 1 dibagi dengan X kuadrat kurangi Y kuadrat. Maka langkah pertama masih sama. Kita coba substitusikan. Apakah hasilnya eh, penyebutnya nggak nol? Nah, seperti itu ya. Kita akan punya di sini ternyata 0 kuadrat, 0 tambah 0 tambah 1 dibagi 0 kuadrat 0 kurangi 0. Maka hasilnya akan bagian pembilangnya 1, bagian penyebutnya 0. Ya. Atau bisa kita tulis 1/0 misalkan seperti ini ya. Oke. Dan ternyata sesuai dengan teorema tadi, pembilangnya tidak 0, namun penyebutnya 0. Maka di sini bukan ini hasilnya, ya, bukan ini hasilnya, namun kita beri kesimpulan. Jadi, limit X, Y menuju 0,0 dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 1 dibagi dengan X kuadrat dikurangi ya, dikurangi Y kuadrat ini tidak ada. Oke, itu jawaban yang tepat ya. Namun, boleh kalian beli ilustrasi di atasnya. Oh, ternyata hasilnya 1/0, maka kesimpulannya tidak ada. Namun, ketika contoh 1, dia polinomial, ya langsung substitusikan, maka kesimpulannya nilai limitnya adalah 8. Selanjutnya, kita memiliki catatan di sini ya. Kita ingat kembali ketika di limit fungsi satu variabel, kita punya A, ini ya, kita dekati dari kiri dan kita dekati dari kanan. Namun ternyata ketika kita dekati dari kiri nilainya L1, kita dekati dari kanan nilainya L2. Nilai limitnya ya, yang saya maksud. Maka ketika L1 tidak sama dengan L2, atau kita katakan limit kiri tidak sama dengan limit kanan, artinya di sini limit X menuju A dari suatu fungsi fx ini tidak ada. Dengan konsep yang sama, maka ketika suatu fungsi dua variabel fx, y, dia akan memiliki nilai limitnya L1 saat x, y menuju A, B. Oke ya. Melalui arah P1. Ini yang penting. Ternyata ketika mungkin ilustrasinya ketika kita menuju suatu titik A, B, arah P1 itu arah P1 ya, kurang lebih seperti ini misalkan. Oke ya, seperti ini. Nah, ini arah P1. Ketika arah P1, maka nilainya adalah L1. Kemudian kita punya arah lain, misalkan yang ini aja. Nah, ini yang simpel, sumbunya ya. Oke, di sini arah P2 misalkan. Maka dia punya nilai L2. Ketika L1 tidak sama dengan L2, maka nilai limitnya kita katakan tidak ada. Sama halnya dengan konsep di limit fungsi satu variabel. Hanya saja yang lebih menarik di fungsi dua variabel, kita bisa mendekati dengan banyak sekali arah, lebih tepatnya tak hingga banyaknya arah. Ya. Dan kemudian ketika kita menemukan dua arah saja,
misalkan P1 dan P2 ini tadi, yang menghasilkan nilai limitnya berbeda, ya, maka nilai limitnya tidak ada. Oke, kita bisa lihat untuk tipsnya ketika kita diminta nanti contoh, misalkan ya, di sini kita lihat contohnya dulu, buktikan bahwa fungsi f di mana fungsinya adalah x kuadrat min y kuadrat dibagi dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Buktikan dia tidak memiliki limit atau limitnya tidak ada di titik 0,0. Artinya apa? Artinya kita diminta untuk menghitung limit x, y menuju 0,0 dari x kuadrat min y kuadrat dibagi dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, di sini nantinya kita akan lihat tipsnya. Jika kita memiliki limit tersebut ya, maka arah yang mudah untuk diperiksa yaitu ada dua. Yang pertama adalah garis X sama dengan A, karena X-nya ini menuju A. Oke ya. Dan yang kedua adalah garis Y sama dengan B, karena Y-nya menuju B. Paling gampang itu dulu. Namun secara umum, nantinya kita bisa pakai garis Y sama dengan MX plus C, di mana M-nya ini adalah gradiennya atau kemiringannya ya, dan seterusnya. Bisa juga kita pakai kurva sebenarnya, tapi kita untuk mempelajarinya, mengawalinya, kita menggunakan garis dulu yang sederhana ya. Oke, kita akan masuk ke sini, yaitu ketika kasus pertama melalui X sama dengan A. A kita berapa? Di contoh 3. X-nya menuju 0, maka kita X sama dengan 0. Oke ya. Ketika X sama dengan 0, apa yang terjadi dengan limit kita? Kita tulis dulu limit X, Y menuju 0,0 dari X kuadrat min Y kuadrat dibagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat, maka X-nya akan kita ganti dengan 0. Ya. Jadi kita akan punya limit, mungkin ada yang menuliskannya X-nya yang bagian depan sini diganti 0, tapi ada juga yang langsung ya karena X-nya sudah punya nilai, ya udah kita akan coba yang lain gitu. Tapi saya akan menuliskan yang gini. 0, Y akan menuju 0,0. Dari berarti X-nya akan berubah jadi 0. Ketika X-nya berubah jadi 0, kita punya 0 kuadrat 0 dikurangi Y kuadrat dibagi dengan 0 kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke, sehingga kita akan memiliki limit. Nah, di sini yang saya maksud tadi, kadang ada yang menuliskan langsung Y menuju 0, karena X-nya sudah punya nilai, gitu ya. Oke, kalau gitu juga boleh saja. Sehingga kita punya min Y kuadrat per Y kuadrat. Ya, ini kita sederhanakan, maka kita punya hasilnya adalah min 1. Ternyata limit tersebut ketika kita dekati melalui X sama dengan 0, maka hasilnya adalah min 1. Sekarang pertanyaannya, kita akan geser ke sini. Oke. Kita akan melalui garis yang berbeda, yaitu yang kedua. Y sama dengan B. Oke ya. Kita tulis melalui Y sama dengan B. B kita ternyata sama nolnya ya. Oke, jadi hati-hati nanti di sini kita harus lihat dia menuju titiknya mana. A sama B-nya berapa gitu. Oke, melalui Y sama dengan 0, maka kita akan punya limit X, 0 menuju 0,0 gitu ya. Ini yang versi langsungnya. Oke, sehingga kita punya Y-nya akan kita substitusikan 0, yaitu X kuadrat kurangi 0 dibagi X kuadrat ditambah 0. Sehingga kita akan punya limit X menuju 0 dari X kuadrat dibagi dengan X kuadrat. Dan ternyata hasilnya 1. Nah, ini yang dimaksud dari catatan sebelumnya. Ternyata ketika didekati dari arah P1, hasilnya min 1,
dan didekati oleh arah P2 hasilnya 1. Dan mereka berbeda. Ya. Oleh karena itu, kesimpulannya, kalian bisa tulis nanti kesimpulannya. Jadi, eh, limit, oh saya pakai yang tulisan yang bawah aja, wes. Oke ya, biar cepat. Jadi, nah, limit x, y menuju 0,0 dari fungsi tersebut tidak ada. Karena ternyata didekati dengan dua arah berbeda, hasilnya berbeda. Seperti itu. Kita lanjutkan. Di sini ada contoh 4 dan contoh 5. Saya akan coba berikan yang sebenarnya ini kalian bisa kerjakan semua ya menggunakan petunjuk ini. Perhatikan arah yang melalui garis X sama dengan Y atau Y sama dengan X. Oke ya. Jadi tidak X sama dengan A dan Y sama dengan B. Kita akan coba garis yang lain gitu ya. Saya ambil contoh mungkin yang contoh 5 yang saya kerjakan. Oke, di sini untuk contoh 5, maka tipsnya yang pertama tadi kita cek melalui X sama dengan A, di mana A-nya di sini adalah 0. Maka ketika melalui X sama dengan 0, kita akan punya limit 0, Y menuju 0,0. Kita substitusikan nilai X-nya 0, berarti 0 dikalikan Y dibagi dengan 0 ditambah Y kuadrat. Oke. Sehingga kita bisa punya limit Y menuju 0 dari 0 kali Y, hasilnya pasti 0 dibagi Y kuadrat, yaitu 0. Oke. Yang kedua, kita akan melalui yang tipsnya tadi Mas Ian ya, Y sama dengan P, yaitu Y sama dengan 0. Maka kita akan punya limit, salah, limit X ya, X, 0 menuju 0,0. Maka kita substitusikan X kali 0 dibagi dengan eh, X kuadrat tambah 0 kuadrat. Maka hasilnya adalah limit X menuju 0 dari 0 dibagi X kuadrat, yaitu 0. Loh, ternyata dari dua arah yang berbeda, kita menghasilkan nilai limit yang sama. Apakah itu artinya nilai limitnya pasti 0? Jawabannya adalah belum tentu. Karena masih banyak jalur-jalur yang lain atau arah-arah yang lain. Salah satunya adalah garis X sama dengan Y. Mari kita coba ya. Melalui Y sama dengan X ya. Ketika melalui Y sama dengan X, maka limit X, Y-nya jadikan X ya. Berarti X, X. Nah, gini nulisnya. Kan tadi X, Y ya. Y-nya sama dengan X, maka jadi X, X. Menuju 0,0 dari fungsinya adalah X kali X dibagi X kuadrat tambah X kuadrat. Nah, nggak cukup. Kita lanjutkan di sebelah sini ya. Oke, sehingga di situ kita akan punya limit, kan tinggal X saja ya, atau saya sudah sederhanakan limit X menuju 0 dari X kuadrat dibagi 2X kuadrat. Karena X kuadrat tambah X kuadrat, 2X kuadrat. Sederhanakan, sehingga kita punya hasilnya setengah, bukan 0 ternyata. Ya, di sini artinya apa? Artinya ketika kita punya eh, melalui X sama dengan 0, Y sama dengan 0, hasilnya sama. Jangan senang dulu. Mungkin saja ada garis yang lain yang menyebabkan berbeda. Contohnya ini, melalui Y sama dengan X, ternyata hasilnya setengah, bukan 0. Nah, kemudian berdasarkan catatan kita sebelumnya, ini yang melalui X sama dengan 0, hasilnya 0.
Namun, ketika melalui Y sama dengan X hasilnya setengah. Artinya berbeda. Ketika berbeda, kita langsung ke kesimpulan. Jadi, limit X, Y menuju 0,0 dari fungsinya XY per X kuadrat tambah Y kuadrat, dia tidak ada. Oke ya. Silakan untuk contoh 4 kalian gunakan sebagai latihan. Saya rasa kurang lebih langkahnya akan serupa. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu. Pertanyaannya muncul seperti yang tadi. Untuk memeriksa limit fungsi dua variabel, dia nilai limitnya ada atau tidak ada. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa banyak arah yang harus kita periksa. Tadi kita cek dua sama, kemudian kita cek satu lagi ternyata beda. Apakah kita harus ngecek tiga? Ataukah ternyata kita ngecek tiga akhirnya sama? Ya, kita ngecek satu, dua, tiga sama. Apakah artinya cukup tiga? Belum tentu. Bisa saja ada satu lagi yang berbeda. Ya, artinya ada tak hingga banyaknya kemungkinan. Oke ya. Sehingga kita harus ya banyak-banyak mencoba bagaimana tipe-tipe yang dia akan punya limit dan yang tidak punya limit. Dan mungkin setelah ini kita akan tahu bahwa ada teorema yang dapat membantu kita, yaitu teorema 3. Ternyata misalkan kita sudah coba 3, 4 kali hasilnya sama. Terus bagaimana kita membuktikan kalau memang nilai limitnya ada dan nilai limitnya adalah itu, gitu. Dengan teorema 3, kita akan bisa membuktikannya dengan cara misalkan kita punya nilai mutlak dari fx, y dikurangi L. L di sini nanti hanya akan suatu nilai tertentu ya. Kurang dari sama dengan gx, y. Untuk setiap x, y di mungkin nanti ada sebenarnya di setiap interior gitu ya. Cuma di sini tidak saya sampaikan. Jadi langsung saja untuk setiap x, y, jika nilai limit dari gx, y tersebut hasilnya 0, maka nilai limit dari fx, y adalah L ini tadi. Ya, nilainya adalah L. Contohnya, contoh 6, di sini contoh 6 mungkin langkah pertama apakah kita langsung akan coba teorema 3? Tidak. Kita langkah pertama biasanya akan tetap substitusi. Oh ya, tadi saya kelupaan ya untuk contoh yang 4 ya, mungkin ya. Di sini kalau misalkan kita substitusi, kita akan peroleh 0/0. Oke ya. Nah, 0/0 apakah artinya tidak ada? Bukan. Kalau rasional, atasnya K/0. Ini yang tidak ada. Oke. Namun ketika 0/0, ini mungkin saja masih ada nilai fungsinya. Kita harus coba. Dan di sini untuk langkahnya saya tulis di sini saja. Yang pertama kalian harus substitusi. Substitusi. Kemudian langkah kedua barulah jika hasilnya 0/0 kalian harus coba menggunakan arah ya. Mungkin beberapa arah sebagai gambarannya. Contoh di sini mari kita coba yang pertama melalui yang gampang dulu, yaitu X sama dengan 0, kita akan punya limit X. X-nya kan 0 ya. Limit 0, y menuju 0,0. Nah, di sini. Sehingga X-nya berubah jadi 0, 0 kali Y dibagi dengan 0 ditambah Y kuadrat. Artinya kita akan punya limit Y menuju 0 dari 0 bagi Y kuadrat sama dengan 0. Oke ya.
Sehingga hasilnya yang pertama 0. Wah, kalian coba lagi. Nanti ini tolong dilengkapi. Jadi melalui Y sama dengan B. B-nya di sini 0 ya. Apa yang kalian peroleh? Dan mungkin kalau hasilnya sama, kita akan melalui Y sama dengan X. Ya. Apa yang kita peroleh? Kalau sama lagi, saya kasih petunjuk aja. Ini nanti sama ya kemungkinan. Sehingga kalau masih sama, oke ya. Kalau sama, apa yang kita lakukan? Kita akan gunakan teorema 3. Jangan-jangan memang ini punya limit. Nah, gitu. Sehingga yang pertama, kita akan perhatikan mutlak fx, y kurangi L. Nah, L kita siapa? Calonnya adalah ini yang sudah kita peroleh. Oh, 0. Jangan-jangan nilainya 0 ya. Maka L-nya kita ganti 0. Fx, Y kurangi 0. Gitu. Yaitu akan jadi siapa? Akan menjadi fungsi itu sendiri. X kuadrat Y per X kuadrat tambah Y kuadrat. Selanjutnya, kita akan memperhatikan dari lanjutannya ini. Apakah ada Gx, Y yang selalu lebih besar daripada fungsi ini? Ya, kita lihat. Ketika X kuadrat Y dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat, maka pasti. Nah, ini. Pembilangnya tetap ya. Penyebutnya kita bisa perhatikan karena Y kuadrat itu selalu tidak negatif ya, maka kita akan punya hubungan seperti ini ya. Ketika penyebutnya lebih kecil, maka nilai pecahan tersebut akan lebih besar, betul? Oke, saya ulangi. Ketika penyebutnya bernilai lebih kecil, maka nilai pecahannya akan lebih besar. Itu yang kita punya. Ya, saya hilangkan Y kuadratnya, maka penyebutnya pasti akan lebih kecil. Sehingga nilai pecahannya akan lebih besar atau mungkin sama dengan ya. Kemudian di sini dapat kita sederhanakan X kuadratnya kita coret. Kita punya ini jadi mutlak Y. Inilah G X, Y. Seperti itu. Ya, itu Gx, Y. Ya, yang kanan saya hapus dulu. Kemudian apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita akan mengikuti teorema tersebut. Maka kita harus memeriksa limit X, Y menuju A, B. A, B kita adalah 0,0. 0,0 dari Gx, Y. Gx, Y. Yaitu limit X, Y menuju 0,0 dari mutlak Y. Nah, ini polinomial biasa. Kita substitusikan hasilnya 0. Karena sesuai dengan teorema kita, maka kita langsung bisa masuk ke kesimpulan. Jadi, limit X, Y menuju A, B yaitu 0,0 dari Fx, Y yaitu X kuadrat Y dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat, nilainya ada dan dia sama dengan L. L kita berapa? L kita adalah 0. Dapat dari mana? Bukan dari sini ya, bukan. Tapi dari L yang awal tadi. Ya, L-nya dari yang sini. Oke, ini dari mana? Dari kalian nyoba masukkan ke arah gitu. Oke, jadi urutannya gitu. Substitusi, kemudian kalian coba arah. Ketika arah kayaknya ini sama semua, coba pakai teorema. Nah, kalau teorema sudah terbukti, ya udah, itu nilai limitnya. Selanjutnya, kita langsung saja masuk ke kekontinuan dari fungsi dua variabel. Apa yang dimaksud dengan fungsi yang kontinu? Oke ya, fungsi yang kontinu paling gampang ketika kita punya fungsi
satu variabel ya, grafiknya itu nyambung, tidak putus. Ketika kita punya mungkin grafiknya seperti ini, kemudian nah putus di sini ya. Nah, di sini berarti dia ini yang tidak continue, ini yang continue. Gampangnya seperti itu. Namun bagaimana dengan fungsi dua variabel? Kan grafiknya tiga dimensi. Ya, contoh misalkan yang berbentuk setengah bola kemarin ya. Oke, kan tiga dimensi. Ya, intinya masih sama. Ketika permukaannya smooth, ya, tidak ada lubangnya, tidak ada yang tiba-tiba hilang, itu continue. Nah, bagaimana kita memeriksa kekontinuannya? Maka kita akan menggunakan definisi yang ini, yaitu fungsi fx, y akan dikatakan continue di titik a, b jika sama seperti di matematika satu ya, di kalkulus satu. Di sini kita akan punya tiga syarat. Yang pertama, nilai fungsi di titik a, b terdefinisi. Yang pertama itu. Ketika yang pertama tidak terpenuhi, maka langsung tidak continue. Tapi kalau pertama terpenuhi, kita lanjut ke syarat kedua. Nilai limitnya di titik A, B ada. Oke ya. Cara ngeceknya gimana? Seperti yang tadi, yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke ya. Ketika tidak ada, maka fungsinya tidak continue. Namun ketika ada, kita lakukan tes terakhir, yaitu apakah nilai fungsinya sama dengan nilai limitnya. Oke ya. Ketika nilai fungsi dan nilai limitnya sama, maka kita katakan fungsi tersebut continue. Namun ketika berbeda, dia tidak continue. Oke, kurang lebih konsepnya masih sama seperti itu. Kita bisa lihat di sini contoh 7. Ya. Contoh 7. Periksa kekontinuan fungsi dua variabel berikut. Biasanya ketika seperti ini tidak dikatakan di titik tertentu ya. Biasanya kadang periksa kekontinuan fungsi dua variabel di titik A, B, misalkan seperti itu. Di sini mungkin titik yang bermasalah adalah periksa kekontinuan fungsi dua variabel di 0,1. Nah, gitu ya. Soalnya mungkin akan lebih seperti itu nantinya, supaya mempermudah dulu. Oke ya. Bagaimana kita ngecek kekontinuan di titik 0,1? Maka kita akan mengikuti step-step tadi. Oke, saya tulis 0,1 di sini yang jadi masalah. Nah, langkahnya berarti yang pertama adalah kita periksa fungsinya ya, yaitu FA, B, di mana dia adalah F 0,1. Kita cek ketika titiknya 0,1 kita pakai yang pertama atau yang kedua. Jelas kita akan pakai yang kedua. Karena yang pertama mensyaratkan bahwa X, Y tidak sama dengan 0,1. Maka kita pakai yang kedua. Ketika X, Y sama dengan 0,1. Jadi kita harus lihat syaratnya terlebih dahulu, baru kita pakai fungsinya. Ya, berarti nilainya 1. Gitu saja. Lanjut, berarti nilainya terdefinisi ya. Kita lanjutkan ke syarat kedua. Syarat kedua, kita ingin menghitung limitnya. Limitnya ada atau tidak. Oke ya, limitnya ada atau tidak, berarti langkah pertama kalian akan lakukan substitusi. Oke ya, substitusi berarti limit X, Y menuju 0,1. Nah, kalau limit maka dari fungsi fx, y ya, maka sejatinya adalah tidak sama dengan 0,1, hanya mendekati. Karena tidak sama dengan 0,1, kita akan pakai yang pertama, gitu ya. Karena hanya mendekati. Kita pakai yang pertama. Maka di sini limit x, y menuju
0,1 dari fungsinya adalah X per X kuadrat plus Y-1 kuadrat. Ternyata kalau kita substitusi hasilnya bagaimana? 0 per 0 ya. Maka kita akan lanjutkan ke yang kedua. Berarti substitusi gagal. Oke ya. Kita akan menghitung limit ini sekarang. Bagaimana? Kita akan menggunakan arah-arah tadi. Kita coba melalui mungkin yang paling gampang kita punya X sama dengan A. Ketika X sama dengan A, kita punya apa? X sama dengan A, kita punya X sama dengan 0. Jadi, limit 0, Y menuju 0,1, yaitu 0 dibagi dengan 0 ditambah Y-1 kuadrat. Oke ya. 0 dibagi dengan Y-1 kuadrat. 0 dibagi berapapun hasilnya pasti 0. Oke. Ketika melalui X sama dengan 0, hasilnya ternyata adalah 0. Kita cek yang kedua. Sini. Melalui Y sama dengan B. Yang gampang dulu ya. B-nya di sini kebetulan berbeda. Jadi contoh yang bagus ini nanti. Yaitu Y sama dengan 1. Maka kita akan punya limit. Oke ya. X, 1 menuju 0,1. Jadi kita akan punya Y-nya kita ganti 1. Jadi kita punya X per gitu ya. X per X kuadrat ditambah dengan apa di sini? 0 gitu ya. Apa yang kita peroleh? Berarti kita akan punya limit X menuju 0. Dari kita sederhanakan ya. X dibagi X kuadrat adalah 1 X ya. Di sini dia akan menuju tak hingga. Oke, karena sudah satu variabel. Seperti itu. Nah, karena yang satu 0, yang satu tak hingga berbeda. Artinya limitnya tidak ada. Tapi kalau kalian ragu, misalkan ketemu yang seperti ini, kalian bisa coba melalui garis yang lain, gitu ya. Garis yang lain itu seperti apa? Apakah kita bisa pakai Y sama dengan X? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena kita perlu garis yang melalui titik 0,1. Sedangkan Y sama dengan X itu tidak melalui 0,1. Oke, sehingga ketika kalian mau eh, mencari garis Y sama dengan MX plus C yang melalui titik 0,1, bagaimana caranya? Ya tinggal kalian substitusikan saja ke sini. X-nya 0, Y-nya 1. Berarti 1 sama dengan M kali 1, M kan, tambah C. Tergantung M-nya berapa kalian pengennya gitu ya. Contoh, misalkan saya pengen gradiennya 1, oke ya. Pengen gradiennya 1 berarti kita akan punya C-nya itu berapa di sini? Oh, maaf. Ini salah ya. Kita ulangi. Y-nya 1, M kali X-nya 0. Di sini kan 0 tadi ya. 0 plus C. Berarti di sini kita akan peroleh C-nya 1. Nah, berarti Y sama dengan MX plus 1. Ini adalah bentuk umumnya untuk garis yang melalui titik 0,1. Tergantung gradiennya kalian mau berapa. Misalkan gradiennya mau 2 atau mungkin yang lain itu bisa gitu ya. Jadi di sini contohnya gradiennya 2, kita akan punya 2x plus 1 gitu ya y-nya dan seterusnya. Itu silakan dicoba bagaimana misalkan melalui garis seperti itu ya.
Tapi intinya di sini berarti kita akan punya karena limitnya melalui dua arah yang berbeda hasilnya berbeda, maka limitnya tidak ada. Ya, nanti kalian tulis ya. Limitnya limit x, y menuju berapa ya di sini? 0,1 tidak ada. Karena tidak ada, kita masuk ke kesimpulan bahwa fungsinya tidak kontinu ya. Jadi f tidak kontinu di titik 0,1. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke ya. Nah, untuk contoh 8 silakan kalian gunakan sebagai latihan. Saya beri petunjuk saja di sini nanti dia akan continue ya. Nanti tolong diperiksa di titik 1,0 ya. Oke, itu saja. Silakan dipahami terlebih dahulu dan juga dicoba latihannya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan ke saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.